karena Bob Marley itu sering mengisahkan soal Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam lirik-liriknya. Makanya mungkin bagi saya tuh reggae sedikit berbeda dari musik-musik yang lainnya. Karena walaupun reggae masih sebut musik sekuler, tapi spiritualismenya itu tetap ada di dalam. Jadi ini menarik ya, menarik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teras Kiai, dan sore hari ini saya berada di Pondok Pesantren Al-Maliki. Wah, luar biasa. Seperti biasa, kalau sudah di Teras Kiai pasti ada kiainya. Ya, di samping kanan saya sudah ada Romo Kiai Haji Muhammad Saifuddin Amirin, dan ada tamu istimewa di Al-Maliki pada sore hari ini. Ada Ras Muhammad. Wah, istimewa. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ras. Aku susah panggilnya Ras atau gimana cara ini? Bisa dipanggil Mas Egar. Itu nama asli saya, Muhammad Egar. Muhammad Egar. Iya. Oh, akhirnya ketahuan dengan nama aslinya ya. Bangsat nih. Nama panggung Ras Muhammad. Iya, Ras Muhammad. Ras Muhammad. Iya. Itu gimana ceritanya kok bisa dapat nama Ras Muhammad? Sebenarnya pas itu alhamdulillah pada tahun 90-an aku sempat tinggal di Amerika Serikat, di New York. Cukup lama di situ, dan aku juga belajar soal musik dan juga soal reggae dan kulturnya. Jadi kalau kata ras sendiri itu bukan ras maksudnya dalam bahasa Indonesia ras ya, tapi dalam kultur reggae dan pergerakan Rastafari itu artinya semacam kayak bung berambut gimbal. Gitu. Jadi kalau seandainya pas saat itu di Brooklyn, di New York, kalau ada orang yang berambut gimbal, mereka ya hey ras gitu. Atau enggak semacam kayak pangeran. Gitu. Raden Ajeng, ya kayak gitu. S-nya apa berarti? Si gimbal. Ribut biasa. Dan lucunya itu namaku juga Hegar, dari Pang Hegar, itu seorang pangeran juga kan kalau nggak salah Jawa Barat. Jadi ada kayak banyak pangerannya di namanya sendiri. Istimewa. Berarti saya curiga ini turunan pangeran. Ya. Pak Yai sehat, Pak Yai, kabar? Alhamdulillah sehat Mas Ribut sehat juga ya. Alhamdulillah sehat Pak Yai. Pak Yai, ini kan kita kedatangan tamu jauh pula. Dari Amerika Pak Yai. Iya. LA saya Lenteng Agung. Kan pernah tinggal di Amerika, betul kan dari Amerika. Nah, apa ini Pak Yai? Apa ya? Kira-kira kesan yang mungkin jenengan bikin sampaikan ke Ras Muhammad ini. Pertama kali ketemu dengan rambut gimbal kan pasti aneh Pak Yai. Enggak juga. Aku salah tekon. Wah. Tadi sempat ngobrol sebentar tentang bagaimana Allah itu kan tidak memandang bentuk. Allah itu memandangnya bagaimana hati. Jadi saya nggak kaget ini. Ngentrik saya. Jadi nggak kaget dengan tampilan yang seperti ini ya. Wah, berarti Anda beruntung. Alhamdulillah. Bisa diterima. Tapi kadang kan gini, saya pertama, ini cerita-cerita aja ya. Saya pertama kali ketemu dengan Pak Yai juga sempat kikuk sebenarnya. Kikuknya gini, saya dengan tampilan yang saya seperti ini, terus dengan kepribadian yang seperti itu, jadi ngerasa wah, temu Kiai. Rasanya ini sebuah hukuman. Tapi itulah masa lalu. Sekarang sih saya dengan Pak Yai, wah tak anggap Pak Yai adalah guru saya, orang tua saya. Jadi apapun ketika beliau sudah kasih perintah ya sudah harus ini berarti. Tapi kemarin ngapunten Yai, sebulan aku nggak absen pokoknya. Sibuk apa Mas? Sibuk apa Mas? Beliau banyak itu Pak, banyak sekali. Ada nulis, bosnya luar biasa. Kalau kan ini beliau. Ya sih, kalau nulis itu Pak Yai. Sebenarnya saya iseng, terus biasanya nonton video YouTube jenengan yang di channel Al-Maliki itu, terus iseng-iseng bikin kisi-kisi dulu, terus kemudian akhirnya tak tulis jadi tulisan lengkap gitu. Jadi satu kali ceramah panjenengan itu bisa jadi 5 tulisan. Produktif beliau, memang produktif. Tapi juga menyinggung tentang keproduktivitasan orang. Pak Ras Muhammad ini juga sering nulis.
Iya. Ini menunjukkan anfa'uhum linas. Hadisnya Rasulullah. Kenapa nih Bu? Apa itu? Artinya Makanya. orang banyak bisa menyerap dari kemanfaatan, keilmuan daripada Amin. pengalaman untuk kehidupan beliau. Bagi gitu ya. Artinya bisa memberi manfaat buat orang lain. Amin. Wah, mantap. Tapi memang sih kalau bicara soal kemanfaatan, seni pasti punya manfaat dong, ya kan? Ras Muhammad ini kan kita tahu bahwa dia apa ya? Aku nyebutnya apa ya? Artis sih memang. Musisi lah lebih Artis tepatnya. disangka artis TikTok lagi nanti. Iya, beliau adalah musisi reggae. Wah, ini keren. Reggae, why reggae? Kenapa milih reggae? Banyak yang bertanya seperti itu dan jawabannya yang cukup sederhana adalah kenapa Regi memilih saya. Reggae yang memilih atau jenengan yang milih? Regi yang memilih seperti ya. Regi Iya. yang memilih. Apa yang membuat akhirnya jadi reggae? Mungkin secara musikalitas saya itu suka banyak bermacam dan berbagai musik ya. Namun salah satunya untuk mengekspresikan karya saya itu melalui vokal. Saya suka nge-rap tapi bukan seorang rapper. Saya suka bernyanyi tetapi bukan seorang penyanyi. Namun di elemen dan aspek dari kultur reggae sendiri ada namanya tuh vokal yang namanya DJ. DJ itu semacam kayak terdengar seperti nge-rap tapi juga ada melodi dan bernyanyinya itu. Jadi saya makanya cocoknya sepertinya di situ. Saya bilang ya akhirnya ikutin panggilan deh. Oh, gitu. Dan entah bagaimana di luar pikiran tiba-tiba nggak tiba-tiba juga sih dalam proses 2015 dapat undangan ke Jamaika. Buset. Oleh Dinas Pariwisata. Sampai ke Jamaika? Ya, sampai ke Jamaika 2015. Iya. Oh iya loh, sampai ke Jamaika loh, hebat berarti. Berarti ketemu sama Bob Marley. Ya, Bob Marley udah wafat. Oh iya ya. Ya minimal ketemu anak-anaknya. pusarannya lah. Ketemu pusarannya terus ziarah ke sana. Anak-anaknya. barangkali. Anak-anaknya. Terinspirasi dari Bob Marley. Iya, salah satu sosok dari Bob Marley. Apa yang menginspirasi? Terutama mungkin beliau itu penampilannya sangat unik kali ya. Unik. Makanya akhirnya milih dan nyentrik juga gitu, seorang sosok yang gimbal dan datangnya dari negara yang cukup saat itu kurang dikenal. Jadi dari Jamaika dan selainnya gitu, dan pesan-pesan lagu beliau itu tidak terbatas oleh waktu. Iya. Itu keren. Iya. Soal hak-hak perjuangan dan selainnya. Jadi karena itu ya. Itu salah misi satunya. perjuangan Misi perjuangannya. Dan saat mendalami ya ketemu kembali kepada din saya sendiri. Kepada din saya. Karena Bob Marley itu sering mengisahkan soal Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam lirik-liriknya. Makanya mungkin bagi saya tuh reggae sedikit berbeda dari musik-musik yang lainnya. Karena walaupun reggae masih sebut musik sekuler, tapi spiritualismenya itu tetap ada di dalam. Jadi ini menarik ya, menarik gitu. Ini baru kemarin loh, masalah Nabi Musa itu dikisahkan sama Pak Yai loh. Wih. Bialal. Bialal Maju Taklim Al-Maliki. Wah, ribet lagi menanggapi tadi paparan yang lumayan panjang soal ternyata reggae terutama yang dimainkan oleh Bob Marley ya, berkisah tentang Nabi Musa, Nabi Daud dan lain-lain. Sebenarnya. Ini ya Mas Ibu. Jadi kita bicara tentang kita melihat kontroversi daripada musik itu sendiri. Kita kesampingkan dulu itu. Jadi saya tertarik dengan Pak Ras Muhammad ini bicara tentang Bob Marley, tentang kemanusiaan. Itu nilai tertinggi. Islam sangat mengajarkan itu. Bahkan nabi-nabi terdahulu yang tadi disebutkan Pak Ras itu. Contoh. Nabi Daud itu seorang raja. Beliau raja, pemimpin dengan kesibukannya. Tinggal di Palestina dulu. Dan kebetulan kita juga hari ini kita tahu salah satu Syekh dari Palestina. Beliau ini merasa agak jauh dengan Allah dengan kesibukan umat. Ngurus administrasi negara, ngurus perekonomian negara, ngurus keumatan.
seakan-akan dia dalam hatinya ini agak jauh dengan Allah. Sehingga beliau menghindar dari hal-hal yang tersebut, dari politik, dari urusan ekonomi umat, dari urusan pendidikan umat, dari urusan semua kesibukan kerajaan, pemerintahan dikesampingkan. Akhirnya beliau uzlah, kholwat, menyepi Pak Rasma. Menyepi yang tujuannya untuk ingin menenangkan, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sementara ini beliau agak jauh, perasaan beliau seperti itu. Akhirnya apa? Beliau ingin seperti Nabi Musa alaihissalam yang tadi juga disebutkan. 40 hari agak kholwat, baru 10 hari ditegur sama Allah. Daud, kau kemana? Ya Allah, aku ingin bermesraan dengan. Saya sibuk penat dengan urusan kemanusiaan. Saya ingin menyatu dengan. Kata Allah, Masya Allah, ini luar biasa. Daud, justru itu saya sayang dengan kamu. Bukan dengan kesendirian kamu seperti ini. Nah, ini riwayat hadis yang diriwayatkan adalah Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Rasulullah yang punya keilmuan luar biasa yang didoakan khusus oleh Rasulullah, Allahumma faqih fiddin wa alim ta'wil. Artinya apa? Ternyata Nabi Daud dengan keurusan kemanusiaan ini, pandangan kasih sayang Allah penuh 100% dibanding Nabi Daud sendiri dengan keheningannya, dengan hatinya, perasaan Nabi Daud menyentuh Allah seperti itu. Nah, itu gambarnya seperti itu. Artinya dari Bob Marley tadi, musik yang menyinggung tentang kemanusiaan, tentang perjuangan. Ini kan bagus sekali, Pak. Iya. Dan memang sih kalau musik itu kan sebenarnya kan apapun sih sebenarnya dalam hal kesenian sebenarnya menyentuh segala aspek. Salah satunya masalah kemanusiaan menjadi salah satu tolak ukur religiusitas. Setuju nggak? Iya. Iya kan? Karena kan buat kadang-kala kan gini, orang itu kan selalu merasa bahwa ketika dirinya sudah merasa dekat dengan Tuhan, sudah seolah-olah ya sudah nggak mau ngurusin itu. Nah mungkin itu juga ya Pak Yai ya. Masalahnya Nabi Daud itu juga. Ya kan paradigma orang yang menengah ke bawah tentang urusan agama ini kan biasanya menganggap sholat itu yang paling, zikir itu yang paling. Ternyata Nabi Musa alaihissalam pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa, tunjukkan kamu punya ibadah yang untukku. Nabi Musa menyebut sholat. Belum apa-apa, sholat itu untuk menjaga kamu dari api neraka. Zikir itu untuk membersihkan hati kamu, menenangkan jiwa kamu. Nyerah Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Rabb, apa yang bisa, amal yang bisa kira-kira untuk kamu ya Allah? Allah mengatakan perbuatan kemanfaatan untuk orang banyak. Oh, berarti apa yang dilakukan Ras Muhammad sudah selesai loh. Udah selesai lagi. Maksudnya dari sisi tugas kemanusiaan gitu loh. Artinya ya itu tetap PR. Kita kan belum PR masih banyak soal. Dan PR bersama tentang keumatan itu harus semua aspek. Dari mungkin dari musisi, dari budayawan, dari para ustadz, dari para kiai, dari pengusaha, dari semua aspek. Itu keumatan itu harus diangkat. Ya, ini asik nih. Sebenarnya saya jadi penasaran. Karena kan gini, tadi sudah disebutkan bahwa bisa nggak ya zikir itu kan membersihkan hati. Bisa nggak ya musik itu juga bagian dari cara itu? Dianggap sebagai cara orang, jadi kan punya musik cara orang untuk supaya hati refresh, pikiran refresh, akhirnya menemukan diri sendiri di situ. Kayaknya untuk segala bentuk seni bisa menjadi semacam terapi untuk mungkin rasa pedih dari dunia mungkin apa yang kita alami. Itu bentuk dari syair, sastra,
menari dan selainnya. Tapi pernah nggak sih jenengan merasa menderita gitu? Oh, selalu ya, selalu. Karena biasanya loh. Ini ngomong soal biasanya. Seseorang ketika dia menjadi kreatif, menjadi seniman atau apalagi kalau kata Socrates bilang, kalau pengen jadi filsuf ya carilah istri yang cerewet gitu. Oh gitu. Carilah istri yang cerewet yang membuat kamu menderita supaya akhirnya kamu menemukan maka kemudian muncul kata-kata mutiara yang luar biasa. Nah, barangkali kan itu yang kemudian akhirnya menjadi inspirasi bagi seseorang untuk mencipta lagu, mencipta puisi atau yang lain, sehingga penderitaan menjadi bagian dari dirinya. Sepakat ya sih? Sepakat sih. Sepakat. Tapi pernah menderita? Oke. Banyak orang mengatakan bahwa karya-karya terbaik seorang seniman itu datang dari luka yang sangat terdalam. Atau luka hati yang terdalam. Atau enggak dari emang sudut yang sangat gelap dari dirinya sendiri. Apa yang dia alami. Rasa gundah di hati dan lainnya itu. Wah. Katanya ya. Itu kan katanya. Ya. Katamu. Karena juga karya-karya yang happy dan juga simple juga nggak apa-apa juga sih. Iya sih. Aku tuh beberapa kali nonton video klip kayak misalkan yang jadikan mainkan itu Salam itu. Saya ngerasa bahwa wah asik ini video klip. Nah, terima kasih. Aku ngerasa itu happy banget. Iya. Happy-nya itu karena gini. Apa yang Anda tawarkan ke publik dengan Salam itu kan ingin menyapa untuk semua orang. Iya. Tanpa memandang perbedaan apapun, karena sebenarnya manusia mungkin punya cara pandang yang berbeda, punya cara untuk menemukan Tuhan yang berbeda, tetapi kesadaran bahwa dia makhluk Tuhan adalah yang sejati, ya kan? Nah itu kan di lagu itu kan pesannya kan kuat banget. Itu gimana itu? Kok bisa nemu gitu loh? Kembali lagi prosesnya secara natural mungkin dia. Karena berhubung alhamdulillah itu dapat kesempatan dan rezeki dari Allah bahwa saya dapat tawaran dari sebuah label di Jerman namanya Wonders Records. Mereka tertarik untuk merilis album dan menggarap album dan juga bekerja sama dengan mereka. Saya pikir ini seperti album yang akan dirilis secara internasional, mengapa tidak? Saya mengenalkan diri sebagai seorang Ras Muhammad dan mengucapkan salam. Itu secara pribadi ya, tapi untuk secara kesenian saya pengen mengucapkan ya salam kepada semua. Dan itu kasat. Karena dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Madinah. Afsus salam. Ini hadis keluar Rasulullah menginjak kota Madinah. Afsus salam untuk menggerakkan perdamaian. Jadi ini betul-betul luar biasa salam ini. Iya. Perdamaian. Simbol Rasulullah, simbol agama Islam. Oh iya. Jadi kalau ada orang Islam yang nggak suka perdamaian, itu dipertanyakan. Oh iyalah, wong salamnya aja tuh wis damai kok. Betul. Dan salam juga asmaul husna kan. Wah. Iya. Saat kita mengucapkan assalamualaikum, ya insya Allah Gusti Allah hadir. Kan, asik. Ya. Sudah mulai kumat nih ya. Kumat. Aku dari tadi itu sebenarnya kan pingin ngutik gitu loh. Istilahnya ini Ras Muhammad tuh maunya kemana sih? Dengan reginya itu mau ngapain sih? Atau jangan-jangan cuma bikin asik-asikan aja? Karena kan gini, banyak anak-anak yang kemudian menyukai musik itu sebatas untuk ya asik-asikan aja. Nah, saya yakin Ras Muhammad punya misi khusus. Apa misinya? Apa ya misinya? Menyampaikan pesan. Setidaknya musik dan juga karya yang saya ciptakan itu, karya yang sangat sederhana dan kecil itu memiliki sebuah pesan selalu.
Apakah itu pesan universal atau pesan personal dan sebagainya. Oh gitu, berarti ya pokoknya awal mula mungkin mengekspresikan dulu lah ya apa yang ada di dalam perasaan kita, gitu. Tapi endingnya kan bisa mempengaruhi orang. Ya, insya Allah. Makanya musik menjadi bagian dari dakwah. Wah, wah besok langsung sorbanan nih. Iya. Sorbanan gampang, saya tinggal potong gimbal. Iya, gitu, sorban. Sorban natural saya. Langsung cat putih aja. Oke, Pak Yai. Kalau kita punya banyak orang ya, sebenarnya kalau misalkan kita mempelajari musik, banyak sebenarnya musik-musik yang bernuansa dakwah. Katakanlah misalkan Maggie Z, si pelantun dangdut, kemudian almarhum, terus Rhoma Irama. Bisa nggak sih sebenarnya semua musik itu memiliki pesan-pesan khusus, terutama religi gitu? Yang jelas ada. Orang yang punya berpikiran bijak dalam kehidupannya pasti punya visi, punya misi. Ibarat orang burung yang nggak punya sayap kalau nggak punya misi. Iya. Punya misi. Baik dalam segi seni, dalam segi musik, dalam segi apa harus ini. Kalau nggak ada, bagaimana burung tanpa bersayap? Iya. Burung tanpa sayap ya nggak bisa terbang. Wong ayam aja punya sayap nggak bisa terbang. Itu benar banget. Penguin juga. Ya kan penguin juga. Makanya supaya kita bisa terbang, kita sementara waktu break dulu. Ambilnya pas. Leluhur berikan waktu, ku mohon dengarkan nyanyianku. Apa yang telah terjadi, sepertinya hilang jati diri. Ku ingat jemari menuai padi, yang dahulu membangun candi dengan penuh budi pekerti. Kini telah runtuh ditinggalkan. Wahai, 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 syarat dan budaya. Wahai, 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 syarat tata krama. Wahai, 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 alam sebagai petunjuk. Wahai, 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 leluhur berikan waktu, ku mohon dengarkan nyanyianku. Apa yang telah terjadi, sepertinya hilang jati diri. Ku ingat jemari menuai padi, yang dahulu membangun candi dengan penuh budi pekerti. Kini telah runtuh ditinggalkan. Wahai, 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 syarat dan budaya. Wahai, 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 aksara dan tata krama. Wahai, 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 Oke, balik maning nggih neng Al-Maliki, Pondok Pesantren Al-Maliki di teras Kiai ceritane. Jadi kok acaranya ada. Aduh, saya jadi orang aneh gitu. Tapi gini, tadi sudah kita ulas sedikit gitu ya, mengapa reggae, mengapa kemudian tujuan apa gitu. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ras Muhammad ini kan sudah pernah tinggal di beberapa tempat, sudah berpindah-pindah. Jadi orang nomaden dia. Nomaden. Pengelana. Tapi katanya ibu asli Pekalongan.
Asli Pekalongan. Wah, Aku lahir Pekalongan, tapi habis itu pindah ke Jakarta, ke Semarang. Semarang dulu. Baru ke Jakarta. Berarti nggak pernah tinggal, nggak pernah lihat Pekalongan kayak apa dulu di masa kecil? Enggak. Wah, sayang ya. Sekarang bisa melihat. Iya, minimal ya inilah tanah lahir. Wah, ya, Silsilahnya di sini. iya, sisanya di sini. Tapi itu keren. Tadi saya tanya juga sudah Iya. ngerasain Megono belum? Belum. Sudah. Oh, sudah. Gimana rasanya? Oke. Ya itu Megono itu makanan khas reggae itu. Nah, khas reggae. Iya. Iya harus Khas reggae. reggae. Makanan rakyat kok. Makanan rakyat. Benar banget. Setuju. Harus reggae mania itu. Kalau orang-orang reggae yang nggak suka Megono maka dipertanyakan keregeannya. Tapi gini Mas, pernah tinggal di Bali, Jakarta, terus kemudian Amerika, di Hungaria pernah tinggal di sana. Pernah. Apa sih sebenarnya yang dirasakan ketika tinggal di sana? Apa sih ada perbedaan nggak? Ya pasti beda lah ya. Pasti beda ya. Beda. Maksudnya kultur yang berlaku. Kultur, cuaca, dan lainnya, dan juga gaya kehidupannya mereka. Seperti Indonesia jauh lebih santai. Seperti itu ya. Indonesia paling santai di Iya. antara. Paling santai. Speednya kurang. Di sana pun kalau ngerokok kayak ngebut. Enggak. Oh gitu. Iya. Kurang bisa menikmati mas. Nggak bisa nikmati banget ya. Nggak takut kayak Sengsara ngerokok. itu. Kelihatan santai banget ya. Oh, Emang iya. ya, harus santai lah. Pantesan pilih reggae itu karena ini nih. Itu juga. Gara-gara Harus dioman. ini pasti. Terlalu banyak kesengsaraan yang kau alami. Tapi iya bener ya. Kalau di negara-negara luar sana kan memang aturannya ketat ya. Ngerokok aja nggak bisa di tempat umum, gitu kan. Nyepeda aja harus di jalur sepeda. Tapi pernah nggak mengalami kejadian paling konyol di sana? Paling konyol. Konyol dalam hal apa? Dalam ya? hal ya mungkin kena tilang lah, mungkin apa terserah. Ya paling karena mereka kan di bahu yang berbeda ya. Paling pas bawa mobil mungkin salah masuk arahnya sebenarnya. kita di kiri, mereka kan di kanan. Gitu, jadi aku tetap masuk di kiri. Ya kayak gitulah. Sepele banget kayak iya. Kurang adaptasi. Iya adaptasi itu. Kaget aja. Iya Kaget waktu itu ya adaptasi gitu ya. Hal yang ini ketika ngobrol dengan mereka apa sih yang paling berkesan dengan orang-orang di sana gitu? Berkesan apa ya? Mungkin kesan dari mereka tentang aku melihatnya sosok yang cukup unik kali ya. Itu di mana itu? Hampir di mana-mana. Hampir di mana-mana. Hampir di mana-mana karena mereka kurang tahu Indonesia letaknya di mana. Mereka tahu mungkin Indonesia itu Asia dan rupaku, wajahku seperti ini dan plus gimbal. Berarti nggak percaya kalau jenengan itu orang Indonesia. Iya gitu. Dikira orang atau mereka nggak percaya ada makhluk seperti ini yang eksis di dunia kali. Mereka jadi kayak bingung kadang-kadang mereka. Oke. Spiritualitas musik sudah nemu siapa dirimu gitu. Sepertinya sudah. Asik. Sepertinya sudah. Asik. Sudah nemu itu. Kalau sudah nemu itu aku suka. Ya, alhamdulillah kalau untuk secara musik ya aku udah menemukan jati diri itu sekitar umur 13 atau 14 di atas panggung. Menemukan sisi yang sebelumnya aku tidak sadari dan itu di atas panggung. Ternyata ini ada sesuatu yang aku bisa sampaikan. Mulai dari situ. Itu waktu itu pasti lagi frontalnya dong. Oh iya, pas itu juga bandnya band rock, belum reggae pas itu. Sudah mengenal reggae tapi belum mendalami. Berarti rebel juga ya. Rebel pasti. Soul rebel. Tapi proses loh sebenarnya rebel itu proses loh. Iya pasti. Sama Mas Dodi juga proses. Oke coy. Oke, aku kembali ke Pak Yai. Pak Yai, orang mungkin menemukan dirinya sendiri dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang menemukan dirinya dengan zikir itu tadi, atau mungkin dengan menyepi seperti Nabi Daud. Tetapi
Ras Muhammad menemukan dirinya dengan musik. Salah nggak ya? Al-Imam Abdullah bin Muhammad Al-Haddad dalam satu makalah mengatakan at-turuq ilallah kathirah ka'adadi anfasil makhlukin. Jalan menuju Allah, ridhonya Allah itu banyak sekali. Seperti halnya nafasnya para makhluknya Allah yang diciptakan. Saking banyak. Tadi saya tertarik dengan menemukan diri sendiri maka akan kenal Allah. Ini ada perdebatan kan dalam bahasa Arab, man arafa rabbahu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini sebagian orang mengatakan ini hadis. Tapi qaul yang kuat, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan ini adalah perkataan Yahya bin Mu'adz. Salah satu ulama besar, Yahya bin Mu'adz mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka akan kenal akan Tuhan. Ini alur tentang menemukan Allah ini kan dari berbagai aspek. Mungkin dari baca Quran, baca kitab suci, berzikir, sholat, kebaikan, perdamaian, semua banyak sekali. Saking nggak bisa dihitungnya untuk jalan menuju dunia Allah. Itu Mas Rikun. Berarti ya nggak salah-salah amat ya. Enggak. Soalnya kan gini, ada sementara orang itu kan ragu-ragu. Saya punya teman itu dulu bermusik. Terus nggak tahu, tiba-tiba dia punya gitar. Terus hanya gitarnya dibakar. Hanya karena dia dapat apa ya istilahnya. Kalau menurut dia sih, saya dapat hidayah gitu. Ya mungkin benar juga bagi dia loh. Nah, terus saya tanya lagi, apa masalahmu apa? Loh, musik kan haram. Nah disitulah kemudian akhirnya dia mulai berubah total dari yang tadinya anak rock banget, setelah itu menjadi alim banget. Gitar dibakar, drum buang. Pokoknya semua yang berbau musik dia jauhi. Niku bagaimana ya? Kata Niku. Yang tadi kan saya singgung dari awal. Kita tadi berbicara tentang kita mengenampingkan kontroversi beda pendapat ulama-ulama dan ada hadisnya masing-masing. Hadis yang melarang musik, hadis juga yang memperbolehkan musik. Sebatas musik itu tidak menjadikan orang menjadi maksiat. Itu diperbolehkan. Nggak masalah ya. Ini reggae ini kan keren. Ini kan kontroversi nih. Iya, saya sendiri ya. Saya sebelumnya untuk kalau tidak salah ya dalam untuk sejarah ya, kalau tidak salah Nabi Daud alaihissalam itu seorang penyair dan juga memainkan harpa dan seorang pemusik. Siapa? Nabi Daud alaihissalam. Iya. Ya itu aja sih menurut saya. Karena itu ya. Karena itu. Jadi maksudnya kalau seandainya ada seseorang bilang musik itu ini, maksud saya kembalikan, tapi Nabi yang kami harus yakini juga memainkan musik. Jadi saya pertanyakan kembali kayak, oke, maksudnya apa? Itu. Menarik itu tentang Nabi Daud. Ribon ya. Wah, iki mulai buka-bukaan nih, Mas. Ayo. Moga-moga. Nabi Daud itu pada zamannya seorang raja, suaranya bagus. Tatkala beliau membaca kitab, kebetulan Nabi Daud ini diamanati kitab oleh Allah, kitab Zabur. Tatkala membaca kitab Zabur, diriwayatkan pasti ada korban 400 paling sedikit. Mati. Dengan merdunya suaranya Nabi Daud alaihissalam. Meninggal ini dari manusia mungkin ini kan semua makhluk ya. Artinya tatkala itu mereka berbondong-bondong, baik manusia, jin, semua berbondong-bondong. Tuh hayawan, semut, yang hayawan yang paling kecil atau hayawan yang paling besar.
tatkala Nabi Daud membacakan kitab Zabur, minim 400 ada yang meninggal. Minim. Itu meninggal karena Meninggal karena mendengarkan kitab Zabur yang dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam. wis istimewa ya. Mungkin dari manusia 200 atau 150, dari bagian semut berapa, dari gajah berapa. Oh. Ini emang, tapi matinya mati syahid. Oh. Matinya mati syahid. Menyampaikan wahyu-wahyu ilahi. Ini artinya kalau itu musik dengan penyampaian-penyampaian yang keumatan, perdamaian, itu perlu diapresiasi. Iya. Kita nggak melihat itu kontroversi, ada hadis yang larang, ya oke lah. Kalau ada orang tadi yang disebutkan Pak Ribut tentang ada orang yang tadinya main musik sekarang mengharamkan, oke itu ada hadisnya. Ya, hanya dia lah. Ya. Cuman saya sendiri agak tersinggung kalau dibilang pekerjaan saya itu kayak maksudnya aku pernah ngerugiin lo gitu kayak. Aku emang sengaja sih. Biar ngangkat. Biar Ras Mama tersinggung gitu. Biar rame gitu lah. Kalau nggak tersinggung kan nggak seru. Sesuatu yang bisa menciptakan konflik itu pasti menarik. Dan dunia memang kalau dalam sastra ya yang saya geluti, cerita itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada konflik. Ya kan? Lagu juga begitu kan? Iya betul pasti. Iya kan? Harus minimal konflik batin dong. Ya kan? Minimal konflik batin. Nah, konflik batin apa yang pernah kamu rasakan? Oh banyak Pak saya. Jadi sebenarnya itu dalam aku berkarir ya, alhamdulillah udah berjalan sekitar 20 tahun. Dan untuk di Indonesia sendiri aku tuh membuat semacam image dan juga persona sebagai seorang reggae ambassador. Itu disebut sebagai duta reggae karena saya pengen mengasih lihat bahwa musik reggae itu bukan sebatas musik saja, tapi ada nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan dan selainnya gitu. Jadi saya sendiri menetapkan dan mengutamakan yang musik sebagai edukasi. Namun kurun waktu di dalam karir saya ada sesuatu yang tertinggal, yaitu adalah pengolahan rasa untuk diri saya sendiri yang lebih personal. Itu jadi saya rasa ada sesuatu kegundahan di dalam hati saya di mana loh kok ini kok kayak udah nggak nyambung lagi serasi dengan hati saya untuk berkarya ya. Dan pada saat itu juga pertama kali ke Jamaika 2015 saya bertemu dengan seorang kawan. Dia berbasis di Jerman tapi keturunan Indonesia juga. Dan dia pada saat itu sangat muda ya. Saya ngeliat walaupun dia suara yang muda, karyanya masih bisa lebih matang, tetapi ada satu yang tidak bisa diambil dari dia atau dihapuskan dari dia adalah identitas suara dia yang sangat personal dan sangat intim dalam hal inilah suaraku, inilah identitasku, aku datang dari sini. Dan itu yang aku sepertinya belum aku explore secara dalam dan itu terjadi sekitar 2015. Makanya aku ada evolusi atau bisa sebut rebirth, lahir kembali menjadi seseorang satrio saat ini. Jadi ada ya biasalah seniman rada nyentrik kan. Iya, ada satu aja. Saya memanggil diri saya tuh Rumi with an Uzi, Rumi dengan senapan Uzi. Keren. Jadi kawan saya itu bagikan syams yang membangkitkan atau menyalakan api saya untuk kayak oke, saya bisa untuk dalam perjalanan lebih ke dalam. Gitu. Jadi ya. Aku curiga. Jangan-jangan tokoh yang menginspirasi saat ini adalah Rumi. Salah satunya. Salah satunya. Mantap. Aku bawa buku. Keren nih. Ini puisi-puisi Rumi. Diterjemahkan sama salah seorang sastrawan asal Madura, Abdul Hadi WM. Judulnya Semesta Maulana Rumi. Ini syair-syair yang dia tulis dalam beberapa, terutama Masnawi itu kan menarik juga. Nah makanya saya jadi penasaran, lagu Al-Wadud itu mungkin bagian dari menerjemahkan atau menyadur sebagian dari Rumi dan sebagian besar dari Al-Quran. Itu sebenarnya Al-Wadud mengisahkan soal jadi semacam lagu tribut buat almarhum ayahku. Karena ayah itu yang pertama yang suka memberi kutipan soal tasawuf,
saat aku masih kecil gitu. Keren. Ya, makanya kalau di lagu Al-Wadud sendiri, ya Wadud lebih dekat dari urat nadi kita. itu yang sering ayahku sering utarakan. Dan itu sendiri untuk menulis lagunya cukup lama karena itu sesuatu ada rasa yang menghantui kayak ini harus jadi ini. Tapi emang soalnya itu emang lagi rasa duka kan, kehilangan seorang ayah gitu. Jadi waktunya prosesnya cukup lama. Jadi ya Wadud. Wah, berarti ada pengalaman spiritual yang dalam ya di lagu itu ya. Iya, jadi semacam percakapan dan juga lagi tribut kepada ayah dan percakapan dengan Gusti Allah. Salah satunya. Emang Satrio emang basisnya sangat spiritual sih. Oh iya, sangat spiritual. Bahkan kalau kata-kata pertama Bismillahirrahmanirrahim di album Satrio. Wah, itu titik balik atau gimana? Ya, semacam titik balik sepertinya. Dan itu saya menulis album itu 3,5 tahun perjalanannya. Biasanya 6 bulan, 8 bulan udah kelar. Ini 3,5 tahun. Dengan label Oneness, saya bilang Oneness, saya pengen ada journey nih, ada perjalanan. Saya sepertinya ada evolusi yang baru. Ya, kasih waktu ya, mereka santai aja. Ya, bereksperimen dan lain-lainnya gitu. Asik. Jadi semacam kayak film. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Al-Wadud ini ya. Al-Wadud. Namanya bagus loh Pak Yai. Al-Wadud. Namanya bagus. Aku udah dengerin sih, karena aku penyiar radio kan. Jadi kan mau nggak mau semua genre harus aku dengerin. Makanya, wah Ras Muhammad mau datang, oke deh, kupingin. Untung di radio ada koleksi, udah kupingin terus. Saya ketemu dengan lagu Al-Wadud, terus kemudian Salam, dan lagu yang bagiku ya, yang bagi saya lebih berkesan ada 3 lagu, Salam, Leluhur, sama Al-Wadud. Kalau Leluhur ceritanya gimana tuh? Kalau Leluhur pada saat itu untuk kolaborasi dengan Kuno Kini. Mereka itu pemain perkusi yang musik-musiknya lebih tradisional dengan campuran urban. Jadi aku pengen gabungkan itu dan juga menghormati para leluhur dan juga budaya kita. Gitu di Leluhur. Asik. Berarti dengan kata lain misinya kan ingin mengenalkan musik tradisional lewat reggae. Lewat reggae. Ya. Oke. Kayaknya sudah dikode. Sudah dikode sama direkturnya. Oke, sebelum kita tutup, the closing statement dari Pak Yai. Alhamdulillah kita berterima kasih kedatangan Pak Ras Muhammad dengan pengalaman sebagai musisinya, sentuhan musisi dari segi agama. Dan bagus sekali tadi tentang kasih sayang, cinta. Nggak ada rindu, nggak ada cinta. Nggak ada cinta, nggak ada rindu. Ada istilah orang tasawuf yang disampaikan Pak Ras Muhammad. Tasawuf itu tentang kerinduan. Kerinduan itu ada syaukun, ada istiakun. Syaukun itu adalah kerinduan. Tatkala bertemu, maka akan tenang hati. Tapi yang istiak ini gridnya lebih tinggi. Gridnya lebih tinggi karena walaupun bertemu, rindunya semakin lebih. Ada yang seperti itu. Makin bertemu semakin rindu, semakin bertemu semakin rindu. Kita berterima kasih untuk kedatangan. Wah, saya berterima kasih. Bincang-bincang untuk memberi kesempatan. Doakan ini Pak Ras Muhammad. Amin. Kita masih hebat. Kita untuk bersama-sama lah di Pekalongan ini untuk membawa pendidikan yang insya Allah akan menjadi pendidikan yang bermanfaat untuk masyarakat Pekalongan dan sekitar. Terima kasih Pak Ras Muhammad. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Rikut host kita di Pekalongan ini. Oke. Ya, karena sudah ditutup, ya berarti kita akhiri untuk podcast kali ini di Teras Kiai. Ketemu lagi lain kesempatan, insya Allah dengan topik-topik yang lebih menarik, topik-topik yang lebih gila lagi. Maturun semuanya, maturun Ras Muhammad, Sami-sami. maturun Pak Yai. Jumpa lagi. Pokoknya kapan-kapan ya, jangan ditunggu-tunggu. Kapan-kapan itu artinya ada waktunya nanti pokoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sesungguhnya tiada beban yang diberikan padamu di luar kemampuan hingga kau rasa tak sanggup. Lalu kenapa kau merasa dilibat sepi, merasa sendiri, semua tak pergi. Lihat ke dalam, ya wadud, Sang Maha Kasih lebih dekat dari urat nadi. Woy, ya wadud, Sang Maha Kasih hembuskan cinta dalam rahim. Yeah. Kau tinggikan namaku, kau lapangkan dadaku, ku mohon kepada Maha Kasih, 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 kasih. Diriku tiada daya, segala tentang engkau seluruhnya tentang diriku. Kekasih sejati yang ku rindu di lubuk sanubari.